Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Ila hadrati sultanil awliyai Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah, wa ila hadrati khususan ulama'in al-kiram Syekh Nawawi Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Syim Asari Jombang, muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Kiai Masturo Sukabumi, hadrati Kiai Abdullah Mahfuz Sukabumi, wa ila hadrati masyayikhina khususan Matangku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yadi Miyadi Banten Abu Syairi Rawamerta Wajahid Abdul Salam Cirebon wa Ami Kiai Bunyamin bin Masyafi wa Jaddi Masyafi bin Bajausin wa azwajihim usulihim wa furin jaddataim wa walidayya Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunub khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, merdeka. Hari ini hari tepat tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bagi kita segenap bangsa Indonesia. Hadza Yaumul Istiqlal. Inilah hari kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta atas perjuangan seluruh para pahlawan bangsa kita dulu, maka Indonesia bisa merdeka. Kemerdekaan kita bukan pemberian dari Jepang, bukan hadiah dari Ratu Helmina Belanda, bukan hadiah dari Amerika, bukan dari pemberian dari siapapun. Kemerdekaan ini tidak gratis, kawan, tapi kemerdekaan itu ditebus dengan tetesan keringat dan darah dari para pahlawan bangsa kita. Merdeka. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pagi hari yang cerah, di hari kemerdekaan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, selamat menikmati secangkir kopi, tentunya juga sebatang rokok, semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Penting hidup di alam dunia mah. Nah sare. Ya merdeka mah eta, merdeka maknana bebas. Kemerdekaan itu adalah kebebasan. Bebas berekspresi, bebas tidur, bebas makan, bebas apa saja. Nah, itu namanya merdeka. Saya ucapkan selamat hari kemerdekaan untuk jemaah Facebook rahimakumullah dan untuk segenap rakyat Indonesia. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat membangun,
membangun fisik, juga membangun jiwa raga bangsa Indonesia. Nah, ngopi. Ustadz Farid. Nah, biasa ini KM kita Ustadz Farid. Ada Ustadz Dodi Hudori Depok. Ya, Ustadz Farid insya Allah hari Selasa besok akan membawa seseorang yang mau mengucapkan kalimat syahadat di kantor PCNU Kerawang. Besok Ustadz ya, jam 1 siang. Kemudian juga Rabunya ada juga calon mu'alaf dari Jayakarta. Itu juga sama akan baca syahadat di kantor PCNU Kerawang. Alhamdulillah sudah 30 lebih ya PCNU sejak saya jadi ketua. Alhamdulillah banyak yang jadi mu'alaf membaca syahadat di neng nganggo 2 panangan neng nganggo tanaga supaya bersih ya sayang. Gitu. Nugroho Saputra New kopi namanya ke ayah, kopi ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi jahe ini, kopi jahe, jahenya keluar. Nugroho Saputra New. Kemudian siapa lagi nih? Ibu Rina. Nah, alhamdulillah tiap pagi ya Bu Rina. Ada Fauzi Muhammad. Ada ini mu'alaf Kiai ini. Ya, Kiai Samsul Arifin. Nah, ini Kiai yang baru-baru ini ya. Aang Samsul. Ada Subhan Maulana. Aduh, geningan mereka itu. Sorry kepencet. Ada. Tah. Kemudian siapa lagi nih? Saya sapa dulu Mulyana SH, Mulyana SA, ada Dadang Rahmat, Truk Jambe Barat, ada Cak Fauzi. Waduh, masih di gunung, Cak. Turun gunung, Cak. Jangan naik gunung aja. Sekarang udah merdeka, Cak. Merdeka kita. Ada Han Nuria. Ada Yanti Parlina, ponakan saya di Tangerang. Ada Taufik Hidayat, ya. Taufik Hidayat. Ada Sama Sasmita. Haji Iskandar. Haji yang paling mabrur di dunia dan akhirat, dikawal oleh Ucup dan Uceng. Ada Napak Tiras Al-Fakir, Fauzi Muhammad, Han Nuria, yang tadi ya. Ada Kang Ahmad Mustain. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Masih membahas tentang keutamaan zakat dan bahaya kikir. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, mohon maaf sudah itu, aqsamallahu ta'ala la yadkhulul jannata bakhilun. Allah bersumpah, katanya Kangjeng Nabi, Allah saja bersumpah tidak akan masuk surga bakhilun, orang yang bakhil, yang pelit, yang koret, yang kikir, nyengklit buntut gasiran. Jangan berharap orang yang kikir itu masuk surga. Gak mau surga dimasuki sama orang yang kikir. Ngapain? Maka kalau Anda ingin masuk surga, kita ingin masuk surga, tanamkan dalam hati kita sifat dermawan, murah hati, ingin berbagi dengan sesama. Kalau kita ingin masuk surga, bayar zakat yang lunas, yang pas, rajin sedekah, santuni yatim, ngopeni fakir miskin. Insya Allah pasti masuk surga. Orang kikir nggak bakalan ada di surga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda juga junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhla fa innal bukhla da'a qauman famana'u zakatahum wada'ahum faqata'u arhamahum wada'ahum fasafaku dima'ahum. Bersabda junjungan kita, iyyakum wal bukhla, jauhilah sifat kikir, sifat pelit, bakhil. Karena bakhil itu, kikir itu mengajak orang-orang, mengajak orang lain, pamana'u zakatahum, untuk tidak membayar zakat. Ya. Sehingga orang-orang itu tidak mau berbayar zakat. Sehingga orang-orang itu tidak mau sedekah. Wada'ahum faqata'u arhamahum, karena tidak memiliki kepedulian sosial, tidak ingin berbagi dengan sesamanya, maka dengan saudaranya sendiri sudah tidak mau kenal. Faqata'u arhamahum, memutuskan tali silaturahmi di antara mereka. Wada'ahum fasafaku dima'ahum, karena kikir itu akan menyebabkan sifat serakah, dan keserakahan akan menimbulkan permusuhan di antara mereka, kaum-kaum itu. Oleh karena itu, iyyakum wal bukhla, jauhilah sifat kikir itu, buang jauh-jauh di dalam hati kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda juga junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu lu'ma fahaffahu bil bukhli wal mal. Allah menciptakan kehinaan dan Allah meliputinya dengan kikir dan harta. Jadi di balik harta yang Allah berikan kepada kita, kemudian dibarengi dengan rasa kikir, rasa bakhil, tidak mau berbagi dengan sesama, disitulah terdapat kehinaan yang akan diterimanya baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara jemaah Facebook rahimakumullah. Ngopi. Kang Satului cau, Den, ngopi Den. Ngudud. Ada R. Darwis Iis, Bubulak, Tanjung Pura hadir. Terima kasih Kang Darwis. Ada Teh Haji Cucu Hamidah, ada Haji Wiwingas. Mana aja nih Haji Wiwingas? Ada Kang Wahyu Agung. Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Bah Yayan, Ketua Lembaga Takmir Masjid PCNU Kerawang. Terima kasih Bah. Di-share ya ke semua grup biar banyak yang hadirnya. Semoga semua yang hadir sehat selalu. Terus apa sih yang disebut dengan kikir itu, dengan bakhil itu, pelit itu apa? Wasu'ilal Hasan, ditanya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, kata Ki Udin dengan Syahruddin Haris, jika ada kalimah Al-Hasan, ya, ada nama Hasan dalam kitab tasawuf, berarti itu Imam Hasan Basri. Terima kasih ya Ki Udin. Ada Kang Din Mulyana, nuju ngopi di Ciater. Waduh, Mang Din, eterek upacara di Ciater Mang Din. Nah, untuk upacara ini namanya. Pokoknya nama merdeka lah. Ngopina di Cianjur Mang Dindin Ibrahim. Terima kasih. Sekjen MPP. Apa yang disebut dengan bakhil itu, kikir itu? Ketika Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an ditanya, maka beliau menjawab, huwa ayyarar rajulu ma anfaqa talafan
wa ma amsaka syarapan. Ro'a yar'a asalnya itu. Bisa dibuang hamzahnya jadi ro'a yaro. Makna asalnya melihat, tapi di sini artinya menganggap. Yang disebut dengan bakhil, dengan kikir itu adalah jika seseorang menganggap, punya anggapan, punya sangkaan, punya pandangan bahwa apa yang dikeluarkannya, apa yang diinfakkannya itu habis, hilang, begitu saja. Wama amsaka syarapan, dan yang dia kumpulkan dan yang dia tahan, yang dia depositokan, itu akan menjadikan kemuliaan baginya, akan bertambah hartanya. Itulah kikir. Ya, pokoknya kikir itu kata Imam Hasan Basri, kalau seseorang menganggap harta yang diinfakkan itu, yang diberikan zakat, sebagai zakat, sebagai yang diinfakkan oleh kita sebagai zakat, sebagai sodako, sebagai wakaf, itu berarti hilang, bukan milik kita lagi. Dan yang ditahan itulah yang milik kita, yang menjadikan kita lebih mulia, mendatangkan kemuliaan. Kalau sudah beranggapan itu, maka itu orang kikir. Jangan pernah menganggap duit yang kita keluarkan, yang kita kasihkan untuk membangun masjid, membangun pesantren, untuk nyantunin yatim, untuk ngopenin fakir miskin, itu hilang. Nggak ada. Bukan hilang, tapi justru akan mendatangkan keberkahan yang berlipat ganda. Ya. Tidak pernah harta yang kita belanjakan di jalan Allah untuk berbagi dengan sesama, untuk nyantunin yatim, fakir miskin, untuk membangun agama Allah, itu hilang. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi harta yang kita keluarkan di jalan Allah sama sekali tidak hilang, tapi justru akan bertambah lagi, bertambah lagi. Dan jangan pernah menganggap bahwa harta yang kita tahan, yang tidak kita belanjakan untuk jalan Allah dan berbagi dengan sesama, itu menjadi kemuliaan, menjadi banyak. Karena sesungguhnya justru nanti akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya, seperti yang pernah Allah perlihatkan kepada Qarun, salah seorang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa aslul bukhli, menurut komentar Imam Ghazali ini, asal pokok daripada kikir itu hubbul mal. Yang pertama, kenapa orang bisa kikir? Karena dia mencintai harta. Cinta akan harta, cinta duit, cinta gedung, cinta mobil yang mewah, yang berlebihan. Yang kedua, tulul amal, terlalu panjang angan-angan, harapan yang berlebihan. Wa khauful fakri, dan ketakutan, takut fakir, ketakutan yang berlebihan juga. Takut fakir, takut miskin, ya jadilah koret, jadilah bakhil. Cinta duit, cinta emas, cinta perak, permata, intan, berlian. Akhirnya orang nggak mau berbagi dengan sesama. Terus banyak angan-angan. Aku yang kumpulkan lah duit ya. Saya kumpulkan dulu uang yang banyak supaya nanti saya akan beli anu. Jadi dalam otaknya itu
apa lamunan-lamunan, hayalan-hayalan yang belum tentu terjadi. Kemudian takut kalau dibagi dengan sesama itu, harta itu akan habis sehingga dia menjadi miskin. Padahal tidak pernah ada ceritanya orang yang dermawan jatuh miskin. Semakin orang berbagi, semakin orang mau berbagi dengan sesama, semakin dermawan seseorang, semakin murah hati seseorang, akan semakin bertambah-tambah, berlipat-lipat harta yang Allah berikan kepadanya, rizki yang Allah limpahkan kepada orang itu. Ya mungkin bukan berbentuk uang, bukan berbentuk materi, tapi dalam bentuk yang lain Allah kasih. Anaknya jadi anak-anak yang soleh, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, keluarganya menjadi keluarga yang terhormat, derajatnya ditinggikan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Semua orang menghargainya. Itu kan juga rizki dari Allah, karunia dari Allah. Ngapain kita banyak duit tetapi orang-orang pada kabur dari lingkungan kita? Ngapain kita banyak duit tapi justru kita dijauhi masyarakat? Wahubul walad, juga cinta kepada anak. Dari asal dari bakhil itu, kenapa bakhil itu bisa timbul? Kata Imam Ghazali, karena dia cinta harta, dia seneng duit, kemudian banyak angan-angan, kemudian takut fakir, dan yang terakhir adalah hubbul walad. Terlalu seneng cinta sama anak. Kalau saya kasih sama orang, nanti anak saya makan apa? Nanti saya tidak bisa ngewarisin anak. Anak saya kalau saya mati nanti nggak ada warisannya dong. Nah itu menyebabkan orang jadi bakhil. Fafil hadisi, ada juga dalam hadis junjungan kita bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al walad mujbinatun mubkhilatun mujhilatun. Anak itu, kata Kanjeng Nabi, membuat seseorang jadi penakut, jadi burangan. Mubkhilatun, membuat orang jadi pelit, jadi kikir, jadi bakhil. Juga mujhilatun, membuat orang jadi bodoh. Karena anak, banyak orang yang tidak berani untuk sedekah. Karena cinta kepada anak, banyak orang yang menjadi pelit. Karena terlalu cinta kepada anak, banyak sekali orang-orang yang bersikap bodoh, tidak mau berbagi dengan sesamanya. Wa minan nasi man la yasmahu bi adai zakati malihi. Sebagian dari orang-orang, dari manusia, ada orang yang tidak mau bermurah hati dengan membayar zakatnya. Gak ada di antara orang tidak mau berbagi, tidak mau punya sifat yang murah hati untuk membayar zakat. Bahkan wala bil ihsan ila nafsihi, dia tidak mau juga jangankan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri begitu ngirit. Sehingga orang-orang makan di restoran, makanan-makanan yang enak, dia mah makan juga di apa ya, sangat irit, sangat dibatasi. Ya karena itu dia menghindari apa namanya, menurut dia penghambur-hamburan uang. Jadi dahar gena saya nawe, padahal dia mampu untuk makan dengan makanan yang enak, yang mahal. Di lantaran sieun blangsak, takut melarat, makan seadanya saja. Wa inna maladzatu wa rubbatuhu fi ru'yati dananirihi
wa qawniha fi qabdatihi. Yang membuatnya dia senang, membuatnya dia terhibur, itu bukan zakat, bukan berbagi dengan sesamanya, bukan menikmati hidup ini dari harta-hartanya, tetapi justru hartanya itu hanya dikumpulkan terus. Senang kalau dia punya sawah banyak, senang kalau dia punya emas kiloan, senang dia kalau punya deposito di bank miliaran, bahkan puluhan miliar. Senang dia kalau punya pila di mana-mana. Nah, gitu. Piru yati dana nirihi wa qawniha fi qabdatihi. Pokoknya mah dia kumpulkan seluruh harta dan kekayaannya itu bukan untuk dinikmati, tetapi hanya untuk dimiliki saja. Padahal pila yang 5 itu nggak pernah dia tempatin. Padahal rumah gedung bertingkat itu yang di mana-mana nggak pernah dia diamin. Nah, padahal sawah yang begitu luas itu kadang-kadang nggak pernah dia tahu di mana sawahnya, di mana tanahnya. Nah, pokoknya dia mah senangnya ngumpulin duit aja, ngumpulin harta aja udah. Wa qawniha fi qabdatihi, sertifikatnya sudah di tangan semua. Padahal wa huwa alimun annahu yamut, dia juga sadar, tahu betul bahwa dia akan mati. Tetapi dan dia sadar juga semua harta itu tidak akan dibawa mati. Tidak pernah ada orang mati masuk kuburan dengan membawa emas, membawa permata. Tidak pernah ada orang yang masuk kuburan ikut dengan sawahnya, dengan pilanya. Orang mati itu disimpan saja di pila karena pilanya milik dia. Nggak ada. Atau nggak pernah ada orang mati disimpan di mobil mewahnya, nggak ada. Atau dikubur dengan mobil-mobilnya, nggak. Orang mati itu hanya bawa kain kapan. Orang mati itu hanya bawa boeh dan asiung. Ya, maka sekali lagi hindari diri kita dari kikir. Waduh, Aki Udin, nembehol tos ngaos, alhamdulillah. Merdeka Aki Udin. Di share-nya Aki Udin encan ngaser teh. Jadi sakedik ya nu hadirnya ya. R Deden Ismatullah. R lagi maksudnya radhiyallahu anhu lain eta. Aing mah R Deden Ismatullah R. Raden Deden Ismatullah Randa. Gitu meureunnya. Dengan si akanya, ayo aka. Bari nyeusehan Abdul Qahar Din Najmuddin, Ibu Yulia Sukmiyanti, Haji Mukhtar, Ibu Tari, Yusuf Bakhtiar Arapi, Ustad. Siap Ustad? Ya. Dan ada Neng Mae Pratama. Terima kasih Neng Mae. Di-share ya sama teman-teman Al-Mustofanya lagi. Kemudian Kiai Dasuki Bandung Barat hadir, alhamdulillah. Ada Pak Haris Hara, ada Ibu Hajjah Emma Maimunah, ada Ibu atau Ece Dedeh Kurniasih, terima kasih Ce. Ada Taufik Hidayat, Dede Muhammad Sabanul Akhyar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh. Kemudian wapi mislihi yaqulu syair, seperti yang dikomentari oleh Imam Ghazali di sini, ada yang disampaikan oleh, dikatakan oleh seorang penyair. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gini. Sebelumnya nazom kita udud dulu. Ya, Ki Udin. Akhi inna minar rijali bahimatan
fi suratir rajulil labibil mubsiri fatinun bi kulli musibatin fi malihi fa idza usiba bidinihi lam yush'iri. Ini syair, siapa penyairnya tidak diceritakan. Akhi, wahai saudaraku, ingatlah saudaraku, inna minar rijali bahimatan, sungguh di antara orang itu ada yang berjiwa binatang. Di antara manusia itu ada yang memiliki jiwa bahimah, jiwa binatang. Fi suratir rajulil labib al-mubsir, walaupun penampilannya ya perlente, seperti orang cerdas, pakai dasi, pakai jas, sepatunya bagus, keluar dari mobil mewah. Al-mubsir yang bisa memandang semua apa itu namanya masyarakat, yang visioner, yang smart. Nah, kelihatannya seperti orang yang cerdas, padahal hatinya, jiwanya itu jiwa binatang. Kenapa demikian? Fatinun bikulli musibatin fi malih fa idza usiba bini lam yush'iri. Yang menyebabkan dia memiliki sifat bahimah, jiwa binatang, walaupun penampilannya penampilan seorang yang perlente, ya, yang keren. Fatinun bikulli musibatin fi malih, dia selalu ingat, selalu terbayang, selalu terpikir dalam pikirannya setiap musibah yang menimpa hartanya. Kalau ada kerugian dalam bisnisnya, ingat, kasak-kusuk kemana-mana untuk menutupi kerugiannya itu. Kalau ada uangnya yang hilang, kalau ada yang mencuri, maka selalu dia pikirkan, selalu masuk dalam hatinya. Tetapi faida usiba binilam yush'iri, giliran agamanya ada masalah, diam-diam saja. Giliran masjid mau roboh, tidak mau peduli. Giliran madrasah akan runtuh, dia tidak mau peduli juga. Bodoh teuing masjid mah, rek alus rek butut dari pikiran. Bodoh teuing pasantren mah, rek alus rek goreng. Tidak jadi, tidak ada dalam pikirannya, tidak jadi pikirannya. Ya. Gak peduli dia, fakir miskin mau makan kek, anak yatim mau sekolah kek, gak peduli. Faida usiba bidini lam yush'ir, gak merasa, gak ada, gak sedikit pun ada perasaan dalam hatinya ikut berduka kalau ada masjid yang roboh umpamanya. Kalau ada tetangga yang miskin kelaparan, sedikit pun tidak tersentuh hatinya. Yang penting dia berpenampilan menarik di hadapan orang-orang, ya. Tapi giliran hartanya, anaknya, keluarganya kena musibah, kena masalah, sibuknya minta ampun. Semua dia keluarkan, hartanya dia keluarkan untuk menutupi musibah, masalah, menyelesaikan masalah yang menimpa harta dan kekayaannya. Ya, orang itu bahimah, itu binatang itu. Ini kata penyair ya, yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Mungkinkah Anda? Mungkinkah saya? Mungkinkah kita semua? Wallahu alam. Karena bakhil itu dalam hati. Itu penyakit hati, seperti takabur, bakhil, ya, sombong,
kemudian angkuh, ya. Hasud itu kan dalam hati tuh. Gak bisa orang lihat, wah dia bakhil banget tuh. Enggak, mohon maaf, penyakit hati itu justru sebaliknya. Dapat dirasakan oleh orang lain, tapi orangnya itu seolah-olah tidak punya penyakit apa-apa. Asa bager weh, asa tawado weh, sombong oge. Itu beda dengan penyakit lahir. Kalau penyakit lahir misalnya sakit gigi, yang ngerasain Wasamsul doang. Saya enggak, Aki Udin enggak, Mang Dindin enggak. Padahal Wasamsul ketika sakit gigi sakitnya minta ampun. Kerjari untuk kebenaran tukang kaos liwat deh. Meni asa nyindiran orang. Kararaos ya kararaos. Barade moal karaos ya karaos. Aduh ngider deh tukang kaos deh. Tukang kaos mangkat ganti tukang waluh, barade waluh. Wah, sakit gigi itu dirasakan oleh si penderitanya. Kalau Wasamsul yang sakit gigi, Wasamsul yang merasakan nyerinya. Sementara saya, Ki Udin, Mang Dindin, Wah Isep, Ustadz Farid, Ustadz Yusuf Bakhtiar, ya tidak merasakan. Yang ngerasain Mang Wasamsul doang. Beda dengan penyakit batin seperti kikir ini, yang ngerasain orang-orang. Oret aing Wasamsul malah. Kalian ngusep, saya cenah je ngusep. Naon teh di balong saya, empang saya, sugan teh laukan aing mah. Ampun. Lauk bolosom doang eusina. Nah, ya koret itu, kikir itu dirasakan oleh masyarakat, oleh orang lain, sementara pelakunya dia nggak merasa kikir, rasa teh bager weh, nya sawah puluhan hektar, jadi dia di Poponcol di Kerawang, zakat ngan clek weh, 500.000 majarman ka Haji Kandar ka panitia pembangunan pesantren. Tanya teh ku batur, geus dan zakat? Geus cenah. Nah, sudah belum zakat? Sudah. Padahal cuma 500.000 doang. Padahal kalau dihitung zakatnya itu bisa sampai puluhan juta ya, karena sawahnya juga puluhan hektar, ratusan hasilnya bisa ratusan juta, bisa miliaran. Gitu. Jemaah Facebook rahimakumullah, tak terasa sudah di penghujung pengajian pagi kali ini. Hampir 40 menit saya bersama Anda ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari sifat kikir. Allah memberikan kita hamba-hambanya yang bermurah hati, yang dermawan, yang mau berbagi dengan sesama. Amin ya rabbal alamin. Aduh, ijazah di makam si Uwa bener kamari, dah eta teh yang gratis pan si Uwa mah. Ijazah ke di makam, embung datang ke Karawang ge. Wasamsul. Aang muda itu ya. Ada Kang Insinyur Ayi Hambali, saudara saya, kakak kelas saya, senior saya. Terima kasih. Kalau Aki Udin sudah nge-share, biasanya banyak, sayang nge-share-nya terlalu kesiangan ini Ki Udin. Ya, terima kasih Ki Udin ya. Insyaallah besok pagi kita ketemu lagi. Mari kita bersyukur. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan. Merdeka berarti membangun bangsa. Teroreng. Nah, kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan membangun bangsa ini bersatu padu, bekerja bersama-sama, dan bersama-sama kerja.
bahu-membahu, bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utofi biha arral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Berkana lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantap nganyerikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nusuci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.